2 anak, satu perempuan dan satu laki-laki, sepasang. Yang pertama Kenes Gayatri Anjani, umur 8,5 tahun, dan yang kedua Badra Maheswara, umur 2,5 tahun. Pekerjaanku sebagai PR consultant. Pertama kali memutuskan untuk menyusui itu memang dari teman. Kebetulan aku punya teman yang pas waktu hamil pertama yang memang udah lama ditunggu-tunggu, itu dia tiba-tiba ngasih beberapa artikel dalam waktu itu masih jarang banget artikel dalam bahasa Indonesia waktu itu tahun 2004. Dia ngasih banyak artikel tentang menyusui dan mulai dari situ aku mulai terbuka, oh iya ya, menyusui ada hubungan dengan anak juga, hubungan dengan anak juga jadi semakin dekat, dan juga tanpa harus pernah baca juga waktu itu beberapa artikel bahwa susu formula itu nggak selalu higienis. Nah mulai dari situ dan juga tanya-tanya sama ibuku sendiri, bagaimana dulu, walaupun dulu mama memang nggak menyusui aku, tapi kan beliau menyusui adikku yang paling kecil, dan aku lihat sendiri bagaimana beliau menyusui adikku. Dari situ juga baru ada benar-benar pengen, aku harus bisa, aku pengen seperti mama gitu. Pengalaman waktu saat menyusui itu macam-macam banget, karena di saat itu tahun 2005 sewaktu Kenes lahir itu sama sekali belum ada sosialisasi tentang menyusui. Rumah sakit juga masih belum mendukung program semacam itu gitu. Dan yang ada, waktu saya bilang ke dokter dan juga bilang ke para suster di rumah sakit itu, saya ingin menyusui anak saya eksklusif. Dokternya sih bilang ya oke, boleh ibu, kalau ibu sanggup boleh, nanti saya akan kasih tips-tipsnya. Tapi suster-susternya sendiri yang nggak dukung, malah di suster-suster rumah sakit itu di kamar bayinya itu mereka malah bilang, ibu yakin mau menyusui? Nanti ibu nggak capek malam-malam bangun? Sampai pokoknya segala macam pertanyaan yang bikin saya waktu itu sempat agak-agak bimbang. Tapi suami untung support dan bilang, kalau memang mau menyusui ya kenapa enggak. Ya udah, saya bilang oke, suster, saya ingin menyusui. Dan akhirnya di box bayinya Kenes itu adalah satu-satunya box bayi yang ada tulisannya gede, kalau nangis panggil mama. Inspirasi aku untuk menyusui yang pasti adalah ibu, mamaku. Karena yaitu, walaupun memang mama tidak menyusui aku, mama juga, jadi kita bertiga bersaudara kan, kebetulan jauh-jauh antaranya. Jadi waktu adik yang paling kecil lahir itu aku umur 10, dan di situ aku lihat sendiri gimana mama menyusui adikku. Nah dari situ adalah jadi salah satu inspirasi juga untuk bisa menyusui anakku sendiri. Kalau mama dulu bisa, kenapa aku nggak bisa gitu loh. Ya lebih di situ sih, dan apalagi mama juga support banget untuk aku bisa nyusuin. Walaupun di saat aku baru pertama kali melahirkan anak pertama ini, semua orang rata-rata ya susu formula, tapi aku pengen buktiin bahwa aku bisa kasih yang terbaik buat anak. Tantangan selagi menyusui banyak sebetulnya, tapi ya gimana kita menghadapi
ya namanya juga ibu dengan beban sehari-hari, ya rumah, ya kerjaan, ya apa, kadang-kadang kan udah anak rewel, banyak kerjaan numpuk atau gimana, rasanya tuh pengen yang udah deh kalau kayak gini susu botol aja deh. Tapi apakah itu memberikan solusi? Enggak juga kan. Jadi tantangan menyusui itu sebenarnya lebih ke orang-orang terdekat yang nggak support, itu aja sih. Karena kita sempat ya namanya mungkin ya emosinya lagi nggak stabil, tapi kalau distabilkan oleh orang-orang sekitar, kita akan kembali berpikir seperti yang awal kita niatkan itu. Aini sekarang ini amat sangat maju pesat. Apapun yang orang bicarakan yang berkaitan dengan ASI, yang berkaitan dengan menyusui, pasti yang diomongin Aini. Apapun yang terjadi, wah aku pengen tanya tentang ASI, bagaimana orang lagi hamil. Oh ya udah, coba kontak Aini. Apa dikit-dikit kontak Aini. Seneng banget gitu dengernya bahwa Aini sudah bisa dikenal seperti sekarang. Segitu perjuangannya zaman dulu tuh, zaman dari awal kita bikin sama-sama tuh orang masih bilangnya ya menyusui sesuatu yang bukan penting gitu, tapi sekarang menyusui jadi sesuatu yang penting. Ya, pesanku untuk Aini, mari kita sama-sama untuk terus memajukan Aini dengan menyebarkan energi positif tentang menyusui. Banyak ngobrol, sharing dengan para calon ibu, baik yang sedang hamil ataupun sedang menanti kehamilan, karena apapun terjadi, sharing sesama ibu, sharing yang kita dapat melalui pengalaman pribadi itu yang paling bisa masuk ke hati dan bisa masuk ke pikiran. Dan yang pasti kita harus menerima bahwa menyusui itu bukan suatu kewajiban, tapi juga itu memang sesuatu yang sudah digariskan oleh Tuhan.